Halo guys, kembali lagi dengan Dimas Bro Mager yang selalu mageran. Di sini kita bakal menjelaskan baiknya kalau bikin web itu apa dulu yang dipelajarin. Kalau aku mau jelasin itu eh, kalian bisa milih bahasa pemrogramannya. Bahasa pemrograman itu antara JavaScript, bisa PHP atau yang lain Golang ada juga kayak gitu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke bahasa pemrograman, biasa kalau web developer itu yang paling utama HTML dan CSS. Nah, di sini aku bakal ngejelasin gimana sih eh, cara kerja HTML, CSS, dan JavaScript. Yang paling dasar kayak gitu dulu. Kalau orang bilang HTML itu kerangka manusia. Nah, itu benar banget. HTML itu paling utama buat ngebentuk halaman website. Jadi misalnya aku kasih contoh, eh, eh kalau CSS itu yang memberikan keindahan. Jadi kayak misalnya kulitnya atau bentuk wajahnya kayak gimana, rambutnya kayak gimana, itu CSS. Ini aku kasih contoh secara langsung di websitenya. Misal ini halaman yang udah pakai HTML dan CSS. Misalnya scriptnya yang kalau CSS itu kan nih rel starship kayak gini link. Ini misalnya kita hapus, tuh dia bakal kayak gini. Jadi ini benar-benar pure HTML. Walaupun dikit-dikit ada CSS-nya dikit. Terus kalau misalnya JavaScript itu contohnya yang menggerakkan HTML dan CSS. Jadi gambarannya kayak gitu. Contohnya di halaman ini yang menggunakan JavaScript itu kayak ini. Misalnya kan dalam total pembayaran kayak gini, misalnya kita bayar 40.000. Nah, dia itu menggunakan JavaScript dan fungsinya itu ada di sini. Nah, ini JavaScript. Saya ini aku hapus, fungsi ini nggak bakal bisa gitu. Ada lain untuk yang JavaScript itu di sana ini. Nah, ini bentuk tabel. Misalnya ini tadi CSS-nya aku hapus. Nah, bentuk tabelnya kayak gini, jelek. Nah, misalnya kita masukin lagi, dia bakal bagus. Fungsinya JavaScript itu dia bisa menampilkan ini juga kayak gini. Kalau di sini mungkin nggak ada, di mananya ini? Ini ada 4 ya. Jadi kita cari nasi goreng. Nah, ini bisa menggunakan JavaScript juga. Tapi nanti bisa server side yang menggunakan PHP juga. Jadi tergantung nanti kalian bikinnya kayak gimana. Nah, kalau PHP itu yang di aplikasi ini kemungkinan waktu pemanggilan ini dia waktu pemanggilan kasir, pegawai menu tambah. Nah, ini dia menggunakan PHP-nya. Ada di application controller. Nah, komen pegawai kayak gini. Nah, kalau kalian misalnya emang pengen belajar, biasanya sih aku belajarnya di W3 School. Pertama dia kayak gini, dia udah ada penjelasan walaupun bahasa Inggris ya, walaupun bahasa Inggris dia udah ada penjelasan dan kamu enaknya itu bisa nyoba sendiri, misalnya try it yourself. Nah, ini ada HTML dengan CSS-nya. Misalnya warna yang biru ini aku ubah jadi hijau, berarti ganti green. Lalu di run lagi dia bakal berubah.
enaknya di Web3 School kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian emang tertarik ke yang lain juga nggak apa-apa. Aku dari pertama belajar web itu lebih enak ke Web3 School karena dia kayak gini. Bentar sini. Tutorial. Dia udah menurutku udah paling lengkap untuk basic-basicnya. Kalau kalian belajar itu biasanya kalau di bootcamp fundamental itu yang basic-basic. Kalau misalnya cara kerjanya kayak gimana itu lebih ke fundamental, kalian bisa pelajarin di sini. Tapi ini sangat-sangat dasar. Jadi kayak kalian harus mengenali tag HTML kayak gimana, terus CSS nantinya kayak gimana. Kalau misalnya kalian emang masih ragu buat mulai, mau belajar apa ya, framework, biasanya kan kalau anak IT karena tahu ada updatean baru JavaScript atau apa, kalian boleh belajar dari JavaScript yang yang di-share dari video tersebut. Tapi kalian juga harus paham cara kerjanya secara fundamental. Misalnya kalian belajar JavaScript, itu nanti kalian harus tahu kayak gimana JavaScript-nya itu, cara kerjanya secara basic kayak gimana. Lebih ke kayak gitu. Nanti bakal ada framework yang bakal berkembang juga, bikin kalian iri dan dengki. Misalnya kalian udah belajar PHP, bakal ada orang yang bakal nge-trigger, kok nggak belajar JavaScript yang udah bisa bikin web, bikin mobile, bikin machine learning. Nah, mungkin kalian fokus ke salah satu aja. Misalnya emang kalian tertarik ke JavaScript, bisa kalian ke JavaScript. Tapi JavaScript yang basic ya, jangan yang terlalu menggunakan framework. Nanti kalian bakal keteteran karena kalian nggak tahu HTML dan CSS itu seperti apa. Kalau misalnya kita kayak gini, ada JavaScript kayak ini kan, kita bakal tahu basicnya. Ini tuh asalnya kayak gimana. Dari HTML nanti dipindahkan, dari HTML nanti bisa diambilkah atau kayak gimana cara kerja JavaScript-nya. Nah, contohnya ini. Misalnya tadi salah satunya yang saya menggunakan ini. Misal kita klik ini. Di sini kan ada kelas aktif. Nah, fungsi JavaScript itu seperti itu. Jadi misalnya kita mengosongkan kelasnya di sini dan mengindahkan kayak gitu. Fungsi-fungsinya lebih seperti itu sih kalau JavaScript. Jadi JavaScript itu menggerakkan webnya, CSS itu mempercantik, dan HTML itu lebih ke kerangkanya. Kalau untuk PHP sendiri itu server side, jadi untuk penyimpanan data. Jadi misalnya kalian upload gambar atau menyimpan data ke server, biasanya itu menggunakan PHP. Tapi ada framework juga dari JavaScript yang menggunakan server side juga, kayak Node.js itu juga. Mungkin gambarannya seperti itu dari video kali ini. Nanti bakal aku potong-potong biar lebih enak kalian mempelajari mana dulu sih yang pengen dipelajarin dari HTML, CSS, dari bener-bener basic HTML yang tanpa ada warnanya kayak gitulah. Ini juga sebenarnya aku nggak pure pakai CSS murni sih, karena saya di project ini aku pakainya framework Bootstrap yang kemungkinan dia lebih enak buat dikelola untuk web-web yang biasa, nggak terlalu berat dan dia bisa responsif juga kayak gitu. Bisa bikin responsif kayak gini. Misalnya ini kan tadi di atas, kita perbesar dia di sampingnya. Nanti Bootstrap itu kayak gitu bisa. Sebenarnya kalian bisa bikin sendiri, tapi aku tidak menyarankan buat bikin sendiri karena itu
bakal memakan waktu yang bakal lama sekali. Kalau misalnya kalian ada framework buat tampilan kayak Vue atau apa, boleh kalian pelajarin. Ini juga apa ya, bisa baca-baca dokumentasinya sih, lebih enaknya kayak gitu biar kalian paham. Tapi ingat yang tadi aku bilang, kalian pelajarin dulu basic HTML, CSS, baru ke JavaScript. Nanti kalau misalnya kalian emang bener-bener memahami framework yang dari JavaScript, boleh. Saya sarankan emang boleh, karena dari segi teknologi dia emang lebih maju. Tapi kalau misalnya kalian udah terlanjur belajar PHP juga nggak masalah. Fungsinya itu dari fundamentalnya lebih. Kalau misalnya kalian belajar PHP pindah ke JavaScript, mungkin kayak pencarian kayak gini, mungkin fungsi menampilkan PHP di JavaScript, lebih ke pencariannya lebih enak. Nah, nanti ada kayak guideline-nya dari sini, cara menggunakannya kalau di PHP kayak gimana, nanti di JavaScript-nya kayak gimana. Jadi kalau misalnya kalian udah paham JavaScript lagi, satu bahasa, bakal pindah ke bahasa yang lain lebih enak dan gak bakal terlalu ribet kayak gimana buat memulainya. Karena kalian tahu pada dasarnya itu scriptnya itu metodenya itu sama. Mungkin caranya cuma menampilkan, tapi buat untuk menampilkan di bahasa satu untuk ke bahasa lain, itu yang mungkin tulisannya yang berbeda aja kayak gitu. Mungkin gambaran besarnya kayak gitu. Kalian nanti bisa perdalam lagi di video selanjutnya biar kalian lebih paham gimana cara menggunakan HTML, CSS lebih dalam lagi, biar kalian lebih mudah untuk melanjutkan ke JavaScript dan PHP-nya. Karena yang biasa aku tanganin kayak gitu sih, mainnya di HTML dan CSS-nya aja nanti ke depannya, seperti itu. Sekian dari video ini, mungkin ke depannya akan ada tutorial-tutorial yang sangat mendasar yang bakal aku jelasin secara mendetail. Bakal kalian pahamin boleh. Kalau misalnya pengen langsung ke web3 school atau web-web yang kalian pengen juga bisa. Seperti itu, terima kasih. Salam mager.